Ini saya akan sedikit ngobrol dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu autis. Baiklah, sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara. Nah, itu Mbak. Gak usah malu. Bang nanya, ya, namanya siapa? Cindy. Tinggalnya di rumah sama siapa? Aang itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Heni Ramadhani, NPM 18010520011. Saya mahasiswi dari IAIN Metro jurusan PGMI semester 4. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Uswatun Hasanah MPDI, dengan mata kuliah beliau yaitu Psikologi Perkembangan Anak. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa mainan yang bisa dipilih untuk anak-anak autis. Di sini saya akan sedikit mengobrol dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu autis. Baiklah, sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara. Nah, itu Mbak. Gak usah malu. Bang mau nanya, ya, namanya siapa? Tinggalnya di rumah sama siapa? Aang itu siapa? Teman berdua? Satu. Habis itu Cindy, ibu, nenek, sama gak ada kakak. Cindy umurnya berapa tahun? 2. Sekolah apa enggak? Kenapa enggak sekolah? Sekolah enak banyak teman. Ini kalau di rumah mainnya sama siapa? Neneknya siapa? Anaknya ibu. Adiknya Cindy ya? Adiknya jadi Cindy itu memiliki 4 anggota keluarga. Yang pertama yaitu Cindy itu sendiri, yang kedua ibunya, yang ketiga itu adiknya, yang terakhir itu mbaknya. Kalau di rumah itu sering bermainnya sama Rena itu adiknya Cindy ya? Iya, adiknya Cindy. Jadi selain sama Rena mainnya sama siapa lagi kalau di rumah? Ada teman-teman yang kayak sama Cindy? Kan enak mainnya. Lari-larian, adiknya bersih. Ada ikan nasi buat baca buat lihat badannya itu tapi berangkatnya 9 banget sih jajannya sama kok.
Apa sih autis itu? Agar lebih jelas, mari kita bahas bersama-sama. Apa itu autis? Autis atau yang biasa disingkat dengan nama ASD merupakan gangguan perkembangan saraf pada anak yang menyebabkan perilaku, kemampuan komunikasi, dan sosialisasi anak terganggu. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. Ciri-ciri anak yang menderita autis itu ada banyak. Salah satunya yaitu kesulitan berkomunikasi, yang kedua yaitu gangguan dalam hubungan sosial, dan yang ketiga dan terakhir adalah gangguan perilaku. Ciri-ciri yang lebih spesifik lagi mengenai anak yang memiliki gangguan autis antara lain seperti tiada hubungan mata atau kontak mata, tidak main olok-olokan, tidak bermain dengan orang lain, suka memutar-mutar objek, perbualan satu pihak, sering sekali ketawa berdekik-dekik tidak sesuai dengan keadaan, mengulangi sesuatu perbuatan, benci perubahan, tidak menunjukkan minat sama sekali, tunjukkan keinginannya dengan tangan orang dewasa, hanya menyertai kumpulan jika dibantu atau didesak. Dan yang terakhir, dan ini sering sekali terjadi, yaitu mengulangi percakapan mengenai perkara yang sama. You'll never know just what you want. Gejala dan tanda-tanda autis sesungguhnya bisa dilihat dari usia awal anak. Yang pertama dan yang utama yaitu kemampuan bicara terdengar aneh, sangat terbatas, cenderung mengulang-ulang kata. Yang kedua, ekspresi wajah datar, mimik wajah yang sangat minimal. Yang ketiga, menghindari kontak mata, interaksi dengan anak lain, dan tidak bisa bermain peran seperti bermain sebagai Cinderella dan tokoh-tokoh lainnya. Yang keempat, tidak bisa menunjuk sesuatu yang diinginkannya. Yang kelima, keterpakuan tidak lazim pada suatu benda, sering sekali menyukai benda-benda berputar dan memainkannya secara berulang. Yang keenam, yaitu kurang atau terlalu sensitif terhadap rangsang indera seperti bunyi, dekapan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala autis pada anak menurut usianya. Pada dasarnya, gejala autis pada anak berbeda satu dengan yang lainnya dan bisa muncul pada waktu yang berbeda dalam hidupnya. Kendati demikian, orang tua tetap bisa memperhatikan gejala autis anak secara umum. Berikut ini sebagai pedoman untuk berkonsultasi lebih lanjut kepada tenaga profesional. Yang pertama yaitu usia 6 bulan. Jarang atau tidak memiliki ekspresi senyuman, keceriaan, atau ketertarikan pada orang lain. Jarang atau tidak pernah melakukan kontak mata. Jadi itu gejala yang dialami pada usia 6 bulan. Yang selanjutnya yaitu pada usia 9 bulan. Cirinya yang pertama yaitu jarang atau tidak pernah mengeluarkan suara interaksi. Yang kedua yaitu jarang atau tidak pernah tersenyum atau menunjukkan ekspresi raut wajah. Pada usia 12 bulan, jarang atau tidak pernah anak itu berceloteh. Jarang atau tidak pernah anak melakukan gerakan tubuh seperti menunjuk, memberitahu, menggapai, atau melambaikan tangan. Dan jarang
atau tidak pernah anak itu merespon saat dipanggil namanya oleh seseorang. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gejala yang dialami anak pada usia 16 bulan. Di sini hanya ada satu gejala, yaitu jarang atau tidak pernah anak berkata-kata. Jadi, anak lebih suka menyendiri dan mengurung dirinya di rumah. Lalu, kita akan membahas pada usia 24 bulan. Di sini pun hanya satu gejala yang dialami anak jika anak itu memiliki kelainan seperti autis, yaitu anak jarang atau tidak pernah mengucapkan sepatah atau dua patah kata yang memiliki arti, tidak termasuk mengikuti atau mengulangi gerakan orang lain. Yang terakhir, saya akan menjelaskan gejala secara umum pada usia berapapun. Di sini ada banyak sekali ciri-cirinya. Di sini saya akan menjelaskan 3 dari begitu banyak cirinya ya. Yang pertama yaitu anak kehilangan keterampilan berbicara yang sudah dikuasai sebelumnya, termasuk berceloteh atau kemampuan bersosialisasi. Yang kedua, anak menghindari kontak mata. Yang ketiga, anak bersikeras atau lebih suka menyendiri. Penyebab autisme itu ada 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor genetik atau keturunan. Beberapa ahli mencurigai bahwa salah satu faktor autisme adalah keturunan, karena adanya peningkatan resiko autisme pada anak jika memiliki saudara penderita yang autisme juga. Namun, faktor genetik secara spesifik yang merupakan penyebab autisme masihlah belum diketahui dengan baik. Beberapa gen tampaknya terlibat langsung sebagai penyebab autisme. Sebagian mungkin mempengaruhi perkembangan otak dan sebagian lain dapat mempengaruhi tingkat keparahan gejalanya. Peneliti masih berupaya untuk mempelajari lebih lanjut faktor genetik serta mekanisme yang berkaitan dengan kasus autisme. Sedangkan faktor lingkungan ini adalah gejala yang didapat dari luar tubuh yang mempengaruhi kesehatan. Beberapa faktor lingkungan yang diduga berkaitan dengan autisme pada anak adalah kondisi dan sejarah keluarga, usia ayah, paparan racun, dan polusi dari lingkungan. Pola asuh orang tua mengenai anak autisme. Yang pertama, kehangatan orang tua dan kepedulian terhadap perkembangan anak. Yang kedua, kesediaan orang tua dalam mengasuh anak. Yang ketiga, adanya dukungan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kehangatan merupakan dimensi paling penting yang selalu ada dalam setiap konsep mengenai pengasuhan. Kehangatan seringkali disebut sebagai penerimaan yang mengacu pada ekspresi kasih sayang, cinta, penghargaan, dan kebaikan. Selain itu, ekspresi kehangatan juga dapat ditemukan melalui interaksi antara anak dengan orang tua. Ketersediaan. Pada dimensi ini, orang tua akan mengasuh anaknya dengan cara yang disiplin dan kontrol yang kuat. Pengaturan batas perilaku anak dilakukan secara konsisten dan tepat. Melalui kontrol dan terstruktur, anak akan mendapatkan informasi mengenai jalan mana yang harus dia lewati untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, anak juga akan mendapatkan dukungan dan bimbingan dari orang tua untuk melewati jalur-jalur tertentu. Dukungan menjadikan anak mandiri. Dukungan untuk memandirikan memungkinkan anak untuk bebas dan mengekspresikan keinginan dalam berkomunikasi.
Dukungan mendorong anak untuk aktif menemukan, mengeksplorasi, mengartikulasi pandangan dan tujuan mereka sendiri. Dukungan juga mencirikan keterbukaan interaksi antara anak dengan orang tuanya. Anak bebas untuk mengemukakan pandangan dan pendapat mereka, sehingga diharapkan mereka akan dapat membuat suatu perencanaan dan memecahkan suatu masalah. Kemandirian diperlukan anak-anak untuk menunjukkan kemandiriannya. Beberapa mainan yang bisa dipilih untuk anak-anak autis, yaitu seperti video animasi, kotak musik, trampolin, teka-teki jigsaw, puzzle, balok mainan, buku berseri, dan sepeda. It's smarter to travel in groups. Video animasi. Video animasi atau bernyanyi melalui video merupakan pilihan yang sangat bagus untuk anak-anak autis. Anak-anak bisa sambil belajar berkata dengan menonton video ini. Karakter di dalam video diharapkan menginspirasi sehingga anak mencoba meniru tingkah laku karakter tersebut. Ini bisa menjadi cara yang sangat menyenangkan dan menarik untuk belajar bagi anak-anak autis. Kotak musik. Kotak musik juga bisa menjadi pilihan mainan yang baik untuk balita dengan autisme. Kotak musik bisa merangsang anak memadu padankan suara dari berbagai alat musik untuk membuat komposisi yang unik. Ini memberikan kepuasan pada anak, karena mereka mendapatkan pengalaman mendengarkan berbagai suara yang berbeda. Trampolin. Banyak anak-anak autis suka bermain trampolin. Anak-anak autis memiliki keseimbangan sistem sensorik. Saat bermain di atas trampolin, mereka akan merasakan berbagai posisi tubuh dan respon tubuh. Selain itu, melompat dan menyeimbangkan tubuh pada trampolin membantu anak mengintegrasikan berbagai sistem tubuh. Teka-teki jigsaw. Teka-teki jigsaw membantu membangun tingkat kepercayaan diri anak-anak autis. Puzzle. Bermain dan menyusun puzzle juga bisa meningkatkan konsentrasi serta kesabaran anak. Balok mainan. Balok mainan tersedia dalam berbagai warna, bentuk, dan ukuran. Balok mainan relatif kuat, tidak mudah jatuh, dan membantu membangun kepercayaan diri anak-anak autis. Mainan ini juga berguna untuk menggali keterampilan kreatif mereka. Buku berseri. Berikan anak autis satu set buku yang gambar-gambar berwarna dan menyenangkan.
mengenai fakta-fakta hewan, kendaraan, atau tanaman. Buku-buku bergambar bisa membuat anak terlibat dan tertarik untuk mempelajarinya. Selain itu, buku bergambar juga efektif sebagai sarana belajar membaca bagi anak-anak autis. Sepeda. Sebuah pedal sepeda menjadi mainan bagus untuk meningkatkan keseimbangan dan kepercayaan diri pada anak-anak autis. Awalnya, anak mungkin membutuhkan waktu lama untuk membiasakan diri dengan sepeda dan butuh bantuan. Seiring waktu, mereka menjadi terbiasa dan mulai naik sepeda dengan cepat tanpa bantuan. Pilih jalan dengan permukaan datar agar anak menjadi lebih mudah belajar bersepeda. Allah menitipkan kelebihan di setiap kekurangan, menitipkan kekuatan di setiap kelemahan, menitipkan sukacita di setiap duka cita, menitipkan harapan di setiap keraguan. Allah berjanji, semua itu akan indah pada waktunya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.